Selamat pagi, Dr. Tony. Ini berkenaan dengan maraknya kasus narkoba. Dokter sebagai staf ahli dan staf pengajar psikofarmakologi di Trisakti. Saya melihat ada pergeseran tren pemakaian jenis narkoba dari tahun ke tahun. Semisal dulu contohnya narkotika dari jenis opium, ganja, kokain, dan heroin digemari. Nah sekarang kayaknya bergeser pada zat adiktif jenis-jenis amfetamin, ekstasi, dan sabu-sabu. Meskipun harganya mungkin relatif lebih mahal. Bagaimana pandangan dokter sebagai ahli, expert di bidang psikofarmakologi, pernah menjadi staf penasihat ahli BNN ya dok ya? Bakolak ya. Bakolak ya. Nah, bagaimana pendapat dokter mengenai hal ini? Iya, kita tahu bahwa penyalahgunaan zat yang berpengaruh terhadap fungsi mental yang disebut dengan psikotropika itu menjadi tren dari zaman ke zaman. Zaman Belanda itu yang sering digunakan adalah kelompok-kelompok yang disebut morfin. Morfin itu adalah jenis zat yang diperoleh dari tanaman Papaver somniferum. Kemudian bergeser pada waktu setelah kemerdekaan dan zaman Bung Karno, obat itu masih dipakai dan masih ada beberapa pakter candu yang masih resmi di mana orang-orang tua bisa nyedot candu di sana. Tetapi obat-obat ini seringkali berubah dan kita kenal pada saat itu pada tahun 70 atau 80-an anak-anak muda seringkali memakai minuman keras, dan kita kenal pada waktu itu bir atau ginseng yang mengandung alkohol itu sangat digemari, kemudian dicampur sama obat-obat yang disebut dengan anksiolitika. Itu adalah bagian dari psikotropika yang menekan fungsi mental, khususnya yang mengurangi kecemasan, yang dikenal sebagai pil-pil seperti diazepam atau valium, pil BK atau nitrazepam atau nipam, dan pil-pil yang disebut dengan anksiolitika kelompok benzodiazepin. Itu bekerjanya di GABA reseptor di otak. Tetapi ternyata kalau yang terberat itu karena yang saya katakan candu atau morfin itu bekerjanya di neuropeptide atau enkefalin, itu ada suatu reseptor yang sangat poten sekali. Tapi kecenderungan anak-anak muda akhirnya pada tahun 90 sampai 2000-an itu mengarah ke ekstasi. Pada waktu sebelum ekstasi, ganja mulai dikenal. Padahal ganja itu adalah rempah-rempah yang digunakan oleh masyarakat Aceh, khususnya di dalam memasak gulai dan dicampur dengan misalnya gulai kepala ikan, itu pakai ganja. Tapi kita tahu bahwa zat-zat alami seperti ganja, seperti koka di luar negeri atau Amerika Selatan itu mempunyai efek-efek yang lain yang khususnya berkenaan dengan efek-efek yang dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa ritual, karena banyak dukun-dukun yang memakai zat-zat semacam itu, termasuk antara lain adalah khat yang sering dipakai oleh anak-anak muda atau Raffi itu memakai katinon atau metilon. Itu sebenarnya awalnya dari tanaman yang disebut khat yang juga dipakai di dalam peristiwa-peristiwa agama.